Jadi selamat malam mudah-mudahan sekalian. Terima kasih atas partisipasinya. Bahagia sekali saya malam ini karena bisa sedikit menyapa Bunda sekalian dengan sharing session ya. Karena makin ke sini ya seru gitu kali ya. Kami-kami ini mendampingi Bunda-Bunda sekalian untuk melahirkan. Baik, semua mungkin ada yang bercita-cita melahirkan normal atau dari vagina lewat jalan lahir alami atau natural birth ya mungkin nama lainnya, tapi ada juga loh akhir-akhir gini para bunda nih yang datang ke kami memang pengen sesar. Nah, alangkah baiknya sebelum nanti Dokter Septi menjelaskan secara detail bagaimana rangkaian agar bisa mencapai persalinan normal ini secara tenang, nyaman, dan lancar, mari kita sedikit sharing saja terkait dengan kedua tipe persalinan ini sebetulnya apa. Makanya judul saya angkat adalah persalinan pervaginam alias artinya adalah natural birth dari vagina versus bedah sesar, mana yang harus dipilih. Mudah-mudahan nanti diskusinya akan berkembang ya. Oke. Jadi agenda malam ini, di malam santai ini, mudah-mudahan nanti kita akan membahas terkait seluk-beluk persalinan pervagina secara garis besar, kemudian persalinan sesar secara garis besar, dan tentu saja bagaimana menentukan atau memilih atau baiknya yang mana. Nah, seperti kita mungkin sudah pahami bahwa persalinan pervaginam ini tentunya yang dimaksud adalah secara definisi ya, proses pengeluaran bayi melalui vagina, baik melalui proses alami ataupun dengan buatan alias dengan bantuan. Jadi kalau Bunda lihat semua di gambar saya pada slide pertama ini, alami adalah yang Bunda lihat di paling kanan atas. Jadi Bunda hanya mungkin berbaring dengan mengangkat kedua kaki, mungkin tidur miring atau posisi apapun, dipimpin mengejam, kemudian bayinya keluar ya. Dan tentunya sebelumnya dikatakan misalnya beliau datang dengan pembukaan 4-5 cm, jadi benar-benar alami, jadi natural sekali, alamiah. Nah, kemudian bisa lihat kemudian di bagian bawah ini adalah berbagai bantuan yang mungkin dikerjakan pada saat Bunda akhirnya tetap lahir normal sih dari jalan lahir alami dari vagina, tetapi ada bantuan-bantuan medis. Di antaranya pertama adalah pengguntingan perineum atau dikenal dengan episiotomi. Dahulu ini rutin dikerjakan pada kehamilan pertama, tetapi sekarang tidak rutin lagi ketika kami sebagai tenaga medis menilai bahwa jalan lahir bunda alias perineumnya lentur. Yang kedua adalah mungkin Bunda juga pernah dengar ketika sudah hampir sudah sempurna pembukaannya, tinggal sudah mengejam beberapa saat, mungkin sudah 1 jam lebih tidak lahir-lahir, sehingga bayinya dibantu dengan penarikan vakum atau ditarik dengan bilah forceps. Ini adalah bantuan. Lahirnya apakah dari vagina? Dari vagina, tetapi dengan bantuan alat. Dan yang ketiga adalah pasti Bunda juga sering mendengar lahir sih finally normal pervaginam, tapi sebelumnya karena tidak ada mules alamnya atau ada ketuban pecah duluan, akhirnya lah untuk membukakan jalan lahir dalam, diberikan obat melalui vagina atau obat minum, namun yang sering diberikan obat dalam cairan infus. Nah, sebaliknya, apa itu persalinan sesar? Persalinan sesar tentunya secara berdefinisi adalah proses pengeluaran bayi melalui irisan di perut dan irisan di rahim. Bunda harus membedakan kedua istilah ini karena irisan perut yang terkadang adalah vertikal, seringnya adalah horizontal seperti ini, ya. Ini adalah baru irisan di dinding di kulitnya saja. Ini tidak terlalu bermakna banyak bagi kami dokter kandungan atau tenaga medis yang menolong Bunda. Yang penting Bunda harus selalu tanya, tapi dokter selalu akan menyampaikan sih seandainya irisan di dalam rahimnya tidak seperti biasanya. Yang biasanya kami kerjakan adalah irisan istilahnya adalah transverse incision. Jadi menyerupai dari irisan di perutnya juga. Jadi di perut seperti ini, di dalam rahim pun seperti ini. Tapi ada beberapa hal lain sehingga irisan ini adalah tidak seperti yang biasa-biasa saja. Kami mengatakan irisannya adalah vertikal. Apakah low vertikal seperti ini? Apakah classical vertikal atau klasik yang truly klasik yang seperti ini? Atau pada keadaan lain pernah bahkan kami harus melakukan dan irisan J atau irisan inverted T ya atau jangka. Nah, yang termasuk
sesar yang cukup aman untuk apalagi nanti kalau hamil kembali boleh mencoba normal, hanya yang irisan transfer seperti ini. Dan siapa yang tahu? Yang tahu hanya dokternya. Tapi percayalah, makanya yang penting kalau nanti Bunda terpaksa sampai harus menjalani persalinan dengan sesar, Bunda harus selalu tanya pada dokternya, dok, ini nanti kok saya hamil kembali 2 tahun lagi, apakah saya harus selalu sesar atau saya boleh mencoba? Nah, dokter pasti akan mengingat kalau ditanya seperti itu. Karena ketika dokter ditanya, dia harus jawab, oh, saya mengirisnya bagaimana ya, gitu. Termasuk dia akan kembali medical record-nya. Kalau ternyata dia mengirisnya seperti ini, alias, oh Bu, boleh-boleh aja, asal nanti Ibu bla bla bla. Tapi kalau dokter itu mengingat bahwa beliau mengiris dengan jalur vertikal, vertical lower seperti ini, atau J, atau klasikal, ataupun inverted T, atau jangkar ya istilah mudahnya, biasanya 4 irisan ini tidak akan diizinkan untuk mencoba persen normal atau VBAC karena rawan robek sebelum terjadinya persalinan normal. Nah, tentunya pertanyaan selanjutnya adalah, apakah semua wanita bisa melahirkan alami lewat vagina? Tentu saja tidak. Dan hal ini akan tergantung pada kondisi ibu dan kondisi bayi. Nah, jadi siapa saja kira-kira kandidat yang bisa melahirkan dari vagina atau pada persalinan tervaginam atau natural birth tadi? Semua bunda sebetulnya, namun yang hamil dengan bayi tunggal dan posisi terbawahnya adalah kepala. Kepala di bawah saja ternyata banyak macamnya. Bunda harus lihat di sini. Dan yang paling lancar melahirkan normal adalah gambar saya yang paling pertama. Secara medis kita katakan vertex presentation atau posisi belakang kepala. Belakang kepalanya ternyata adalah ubun-ubun kecil. Ini maksudnya ada pada saat nanti lahir seperti ini. Jadi ubun-ubun kecilnya berada di istilah kita di bagian depan dari jalan lahir. Dan posisi yang bisa lahir normal dengan baik adalah ketika memasuki pintu atas panggul, dia harus menghadap ke kiri atau menghadap ke kanan. Karena ini adalah diameter yang terkecil untuk bisa dilalui bayi. Nah, apakah gambar-gambar selanjutnya ini tidak bisa lahir normal? Jawabannya mungkin bisa ketika ukuran bayi tidak terlalu besar. Military position artinya kalau di kami istilahnya adalah presentasi dahi, di mana dahinya ini, jadi kepalanya kurang nunduk begitu ya, agak tengadah sedikit ya. Yang selanjutnya adalah presentasi military tegak ya, belum termasuk presentasi dahi. Selanjutnya brow presentation, dahinya lebih nongol lagi, tapi belum termasuk yang lebih parah presentasi muka. Jadi wajahnya yang ingin keluar duluan gitu ya, dengan posisi wajah yang keluar duluan. Tapi beberapa kali kami melahirkan 3 bayi ini dalam posisi seperti ini pun bisa, namun syaratnya adalah berat bayi tidak boleh terlalu besar. Ya, Bunda bisa lihat perbedaan ketika melewati pintu panggul Bunda dan pada saat mau lahir, inilah akan kami lihat. Kalau yang normal banget, kami melihat ubun-ubun kecilnya akan masuk dan kondisi menyamping atau melintang dulu, kemudian dia akan ke depan seperti gambar ini. Ini adalah yang paling normal, mudah lahirnya. Yang kedua adalah lihat ubun-ubun besarnya yang teraba, jadi posisinya tentunya tidak seperti ini, ya. Yang ketiga, dahi. Jadi dahinya yang lebih kelihatan, kepalanya hampir dan wajahnya hampir terlihat. Dan lihat yang terakhir, wajahnya benar-benar menghadap kita. Nah, ini hanya kalau babynya tidak besar, akan tetap bisa lahir normal. Jadi syarat kandidatur vaginam adalah kalau posisi kepalanya harus di bawah. Tentunya nanti akan ada syarat-syarat yang banyak untuk akhirnya bisa tuh harus seperti apa. Nah ini, syarat persalinan tervagina berjalan lancar. Walaupun kita katakan kandidat adalah semua yang ibu hamil dengan posisi kepala di bawah, namun ketika syarat persalinan tervagina berjalan lancar adalah 3P kami kenal dalam medis. Power, yang pertama adalah kontraksi dan kekuatan mengejar. Passage, artinya adalah kondisi jalan lahir lunak dalam artian perineum, vagina, dan mulut rahim. Passenger artinya adalah ukuran dan posisi bayi. Nah, posisi dalam artian presentasi kepala bayi di dalam panggul Bunda inilah yang nanti akan menentukan keberhasilan persalinan normalnya. Nah, apa keuntungan persalinan normal? Kenapa terbaik kalau memungkinkan melahirkan itu alami begitu ya, atau persalinan melalui jalan lahir normal atau vagina? Tentu saja pemulihannya akan lebih cepat dan lebih alami karena lukanya tidak terlalu lebar.
Resiko komplikasi ke ibu dan janin lebih rendah pada kasus yang low risk, dalam artian tidak ada masalah baik dalam bibi dan bunda ketika menjalani persalinan normal. Paparan bakteri pada saat persalinan juga mungkin lebih minim, dan bonding ibu dan baby akan lebih erat ya, walaupun sebetulnya jika terpaksa sesar pun ini sangat bisa kami atur bonding ibu dan baby. Nah, tapi tidak banyak bunda sekalian yang pernah berpikir apa saja sih resiko melahirkan resiko persalinan atau yang diidam-idamkan semua bunda yang sedang hamil. Ya, ini perlu tahu. Karena kalau bunda tahu hanya pengen normal, ada ini ada seperti itu ya, sehingga wajar saja kalau hari ini pasien-pasien kami di era 2020 ke atas itu nggak semua orang datang iya mau normal, enggak, ada juga yang mungkin dia sudah pernah membaca yang saya sebutkan ini dan berakhir dengan enggak ada, sesar aja. Nah, ini adalah beberapa resiko yang perlu Bunda tahu. Yang pertama adalah robekan perineum, jadi jaringan di antara jalan akhir antas vagina dengan dubur, ini sekitar 53 sampai 7% akan robek. Iya pastilah ya gitu. Jadi kalau ada yang tidak robek sebetulnya hanya dalam kondisi yang sangat sedikit. 21% paling banyak. Kemudian 50% ada, tapi era-era nol cukup jarang untuk anak pertama. Yang kedua adalah robeknya otot dasar panggul yang terkadang akan berpengaruh pada fungsi kemih dan fungsi buang air besar. Ini sebanyak 10-36%. Robeknya pembuluh darah mukosa vagina atau dikenal dengan hematom vagina sekitar 1/300 kasus. Ini jadi cukup lumayan bisa ditemukan. Dan robeknya otot dubur, ini walaupun jarang tapi ada. Robek otot dubur, Bunda sekarang bisa lihat di gambar saya, pada robekan perineum atau jalan lahir grading 3 dan 4, ya, lihat, ini adanya terputusnya otot pengerut dubur, dan yang di sini adalah sampai ada luka atau ada robekan di mukosa dubur. Nah, ini yang paling berat. Maka ini bisa bisa terjadi, bisa saja. Tinggal Bunda kategorinya yang mana. Dan bagaimana untuk meminimais risiko ini? Nanti dokter Septi akan bicara banyak supaya tidak terjadi atau minim terjadi robekan dan ketidaknormalan seperti yang bisa terjadi pada risiko-risiko berikut. Dari 4 hal besar ini, sebentar ya. Yang paling agak tidak enak dan agak membahayakan, jujur saja ada di bagian yang ketiga ini. Walaupun 1/300 kasus, kayaknya sedikit, tapi menurut saya ini cukup banyak loh. Dan robeknya pembuluh darah di bawah mukosa vagina. Ini mungkin yang pernah Bunda dengar bahwa orang bisa loh, nggak perlu robek, tapi kemudian ada pendarahan dalam, istilahnya gitu. Nggak robek kan, tapi biru, ngebengkak, nah, itu pendarahan dalam. Itu kalau terjadi di vagina, itu harus sangat berhati-hati karena kejadiannya bisa sangat cepat, bisa sangat horrible ya, jujur aja, karena kita tidak pernah tahu sebetulnya pembuluh darah di bawah vagina Bunda itu seperti apa. Apakah normal, apakah ada dengar dengan istilah AVM atau arteriovenous malformation, di mana pembuluh darah di bawah vaginanya itu bentuknya gede banget dan siap pecah ketika dilewatin oleh kepala. Itu yang perlu Bunda tahu. Nah, ini beberapa contoh gambar robekan jalan lahir ya. Tadi beberapa derajat robekan jalan lahir yang sederhana dari perineum, mulai grading 1, 2, 3 sampai ototnya, 4 sampai anusnya. Hematom vagina, tadi saya sampaikan, lihat dia kayaknya tidak ada apa-apa, di sininya nggak bengkak-bengkak, tapi di dalam sini ada pembengkakan. Dan yang paling membahayakan adalah hematom, tapi lahirannya normal, pembuluh darah yang pecah di sebelah kanan atau di sebelah kiri, jadi nggak kelihatan dari jalan lahir bawah. Nah, selanjutnya kita bahas tentang persalinan sesar. Jadi kita nyatakan melalui irisan di kulit dan juga di perut. Nah, insiden di Indonesia, itu Septi juga mungkin akan menyampaikan, bisa terus meningkat. Dari tahun 2017, kisaran 17,6% menjadi 21 hingga 23% di 2023. Datanya seperti itu. Mengapa? Ternyata ini multi kausa. Ada unsur ibunya, ada unsur bayinya, dan yang terakhir ada juga di unsur pembiayaan. Unsur ibu banyak nanti kita bicara, karena banyaknya komplikasi kehamilan, komplikasi persalinan,
dan nggak ada komplikasi, ibunya yang minta, nggak pede lahiran normal. Apalagi kebetulan kalau melihat resiko tadi terus nggak deh gitu misalnya. Pada unsur bayi misalnya kita bisa lihat apakah ukurannya, apakah posisinya, apakah kondisi kegawatannya alias yang paling Bunda sering dengar mungkin bayinya stres begitu ya. Dan terkait dengan pembiayaan, ini terkait dengan maaf BPJS harus saya sebut. Karena untuk dipahami BPJS menolong persalinan kalau di rumah sakit ya yang levelnya sesar. Jadi begitu normal adanya harus di vaskes primer. Dan yang paling sulit adalah ketika mau induksi. Nah, itu adanya di mana nggak jelas. Yang jelas kalau di rumah sakit ya mungkin tidak tercover. Kalau di vaskes primer kebetulan tidak boleh induksi dan akhirnya ya terima-terima aja sesar. Itu ada akan menyebabkan mengapa tingginya angka sesar di Indonesia. Salah satunya bukan hanya karena ibunya pengen, bukan karena hanya indikasi medis di ibu, indikasi medis di bayi ternyata terkait pembiayaan ini. Jadi ini mungkin perlu Bunda-Bunda pahami dan harus Bunda planning pada saat hamil sudah masuk 7-8 bulan ini baiknya bagaimana. Nah, kapan sesar direkomendasikan? Artinya indikasi mutlak, harus ya, harus nih, saya sebut yang harus ya. Yang pertama adalah panggul sempit, ternyata tahunya tentu saja ketika dokter minimal sudah melakukan pengukuran dari ukuran panggul dalam, yang meliputi panggul atas, panggul tengah, dan panggul bawah. Yang kedua adalah posisi bayi yang melintang dengan punggungnya berada di bawah. Ini udah pasti sesar deh, gitu kira-kira ya. Dan yang ketiga adalah ketika plasenta menutupi jalan lahir secara total, yang dikenal dengan plasenta previa. Kapan ditentukan panggul, plasenta, posisi? Biasanya adalah kita mentokkan di 36 minggu. Kecuali terjadi pendarahan duluan sebelum 36 minggu pada kasus plasenta previa total. Nah, tidak Izin ada. menyarankan dok, timing waktunya 3 menit lagi ya dok. Oke, terima kasih. Sudah hampir. Nah, tentu saja tidak adil kalau kita tidak sampaikan apa saja risiko sesar, karena kan banyak yang minta sesar ya. Infeksi akan lebih tinggi tentunya karena kami merobek jalan lahir dari perut ini lebih lebar ya. Lebih lebar tuh kira-kira adalah lebih lebar itu kira-kira minimal sekitar 10 sentian. Pendarahannya tentu saja lebih banyak karena kita memang mengiris, bukan seadanya teriris oleh bayi yang keluar. Pemulihannya bertahap, cedera organ sekitar yang mungkin terjadi, hati-hati ketika ternyata ada perlengketan dengan saluran cerna, saluran kemih, dan pembuluh darah yang beresiko pendarahan, dan resiko sobek pada bekas sesar selanjutnya ketika mau mencoba normal. Seperti ini artinya adalah robeknya bekas sesar pada ketika mau mencoba normal di hamil yang selanjutnya. Ini ceritanya kaki nih, ini udah robek duluan padahal belum dilakukan bedah sesar. Dan pendarahan tadi sudah kita katakan ya. Nah, jadi bagaimana jika harus mengalami sesar? Ini clue-cluenya, hamil selanjutnya harus lebih dari sama dengan 18 bulan, pemulihannya harus bertahap, dan resiko robek bekas sesar di selanjutnya tentu saja lebih tinggi, dan harus dipersiapkan dengan lebih baik. Mungkin itu Septi akan juga menjelaskan. Nah, sekarang kita sampai pada bagaimana membuat keputusan terbaik untuk ibu. Tentunya, membuat keputusan terbaik apakah milih normal atau sesar harus menimbang beberapa hal, baik segi medis, baik segi fisik, dan juga psikologis. Contoh, ketika seorang bunda sudah tahu, misal ini saya kasih ekstrim ya, dia mempunyai misalnya tumor otak yang kalau dia mengejar, dikhawatirkan meningkatkan tekanan otak, itu membahayakan. Nah, itu udah pasti jadi pilihan, ya udah lah ya, nggak usah nekat normal, kan begitu. Kondisi fisik, misalnya memang ibu ini sudah tahu memiliki masalah kronis asma yang sulit, jadi dia sering kambuh, bahkan berkali-kali dirawat karena asmanya, ya bayangkan saja gimana mau mengejar. Ya, sama nih, medis fisik, ya. Yang ketiga, psikologis. Karena misalnya ini hamil memang hamil ketiga, keempat misalnya ya. Tapi tiga ini gugur terus atau bahkan pernah meninggal di dalam rahim. Tapi normal. Ya, tentu saja yang keempat ini sangat diharapkan dan kira-kira dia nggak mau gambling. Ya udah sesar aja. Nah itu contoh misalnya keputusan itu pasti harus melibatkan banyak baik ini tenaga medis dalam hal ini adalah dokter kandungan, mungkin bidan sebagai tenaga kesehatan yang mengurusi ibu hamil dan keluarga, terutama suami, orang tua, keluarga itu sudah harus dibicarakan sejak kami 7 bulan. Kenapa saya bilang 7 bulan? Karena perlu prepare kalau ternyata sesar, mungkin mau jalur apa, kalau normal, mungkin mau seperti apa.
Dan saya berpesan untuk persiapan, baiknya bukannya nyuruh sesar ya, baiknya siapkanlah untuk sesar dulu terkait dengan dana. Apakah itu nanti ada BPJS atau enggak, ya pokoknya ada di sana dulu deh gitu. Harus punya planning seperti itu supaya nanti tidak terjadi kekagetan, ketidaksiapan ketika harus ternyata sesar. Dari kapan? Nah, kalau bisa pandana tentunya amannya ada dari si bunda hamil, jangan dari 7 bulan ke atas ya. Oke. Dukungan emosional dan psikologis pada bunda dan keluarga ini menjadi sangat penting untuk juga mendukung persalinan normal. Ya, nanti Bu Seti mungkin juga akan menjelaskan karena banyak sekali ketidakmungkinan melahirkan normal itu karena nggak dapat dukungan dari keluarga inti dan suami. Ya, jadi artinya emang suaminya pengen sesar, nggak mau pusing. Keluarga intinya tapi pengen normal. Nah, disitulah terkadang terjadi pergolakan batin ya, sehingga akhirnya bingung sendiri dan ya udah deh gimana ayah aja atau ya udah deh gimana ibu aja gitu. Dan itu pun yang terjadi pada saya. Di kehamilan pertama saya menyerahkan keputusan melahirkan itu bukan pada diri saya, karena saya kan merasa saya calon dokter kandungan saat itu. Terserah deh suami saya mau apa, ibu saya mau apa. Dan ketika mereka berdiskusi, ditambah data medis, hamil sudah di due date, taksiran ya, dengan taksiran berat 3,8 dan kepala tidak masuk panggul, akhirnya menjadi dasar, ya udah daripada induksi 50-50, kita lahirkan dengan bedah sesar. Itu contoh. Pada kasus saya sendiri, saya pun melakukan diskusi dengan tim medis dan keluarga inti saya, yaitu suami dan orang tua saya, sehingga kami memutuskan, oke, okay, for the last risk, pada kasus ini kita putuskan bedah sesar. Nah, itu hal yang wajar dan boleh-boleh banget gitu ya. Ya, mungkin ini saya sampaikan, mudah-mudahan sekalian, Dokter Yanti, mudah-mudahan bisa menjadi awal dari nanti yang akan disampaikan selanjutnya Dokter Septi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.